Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para kiai, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, setiap manusia itu harus tahu agama. Ya, agar tahu ya harus ngaji. Kemudian rukun agama itu sendiri ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Itu rukunnya agama. Berarti Innad dinah indallahil Islam. Agama, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai nyampe ke kita, semua agama mulai dari Nabi Adam itu adalah agama Islam, mentauhidkan Allah. 124 nabi itu semuanya diperintah oleh Allah untuk mentauhidkan Allah, untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Itu agama. Jadi agama itu sebenarnya satu, yaitu agama Islam. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, untuk mengetahui Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa, makanya diwajibkan menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib bagi semua umat untuk menuntut ilmu, ngaji. Baik Islam laki-laki maupun Islam perempuan, diwajib. Kapan wajibnya? Utlubul ilmah faridatun, utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak turun dari gendongan seorang ibu sampai masuk liang lahat. Itu waktunya. Makanya kalau takmir masjid mengadakan kuliah subuh, itu sebenarnya membantu kita semua agar tidak meninggalkan kewajiban yang namanya menuntut ilmu. Lebih penting mana berzikir sama ngaji? Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di depan Masjid Nabawi. Di dalam masjid itu ada 2 kelompok. Yang satu kelompok zikir, halaqatud dzikri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah datang ke tempat itu, ke kelompok itu. Rasulullah memberi isyarat, ini bagus, berarti berzikir bagus, majelis zikir itu bagus. Kemudian di pojok sebelah satunya ada orang juga, sahabat berkumpul. Di situ ada yang membahas ilmu, ada yang mendengarkan, ada yang menyampaikan, ada yang mendengarkan, ada yang tanya, ada yang menjawab.
Kemudian Rasulullah datang ke tempat itu, ini bagus. Dan Rasulullah duduk di tempat itu, bergabung dengan majelis ilmu. Berarti ulama menyimpulkan bahwa lebih utama mana majelis zikir dengan majelis ilmu? Lebih utama majelis ilmu. Jadi sunnah Rasul yang pahalanya langsung di bawahnya sholat adalah ngaji. Makanya Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, julusu sa'atin fi majlisi ilmin khairun min alfi raka'atin. Duduknya seseorang, duduknya kita sesaat. Kalau kata orang Arab, sesaat itu bukan 1 jam, ya sesaat. Sesaat kita duduk mendengarkan ilmu, paham ataupun tidak, ditulis ataupun tidak, sambil ngantuk-ngantuk ataupun tidak, itu lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa kok bisa sampai sejauh itu pahalanya? Karena ilmu tidak hanya bermanfaat ketika belajar, ketika mendengarkan, tapi terus sampai kita meninggal, ilmu itu akan tetap dalam dirinya, dan yang paham itu bisa dilakukan sampai akhir hayat kita. Sehingga lebih baik ilmu daripada zikir. Cuma zikir juga penting. Maksudnya kalau dibandingkan, lebih baik, lebih utama mana? Tetap lebih utama zikir. Karena berzikir tanpa ilmu, maka zikirnya kurang sempurna. Makanya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki terhadap orang tersebut kebaikan, yufaqihuhu fiddin, maka orang tersebut diberi kepahaman terhadap agama. Jadi kalau Allah akar dak kesitung kaum itu untuk baik, menghendaki terhadap sebuah kaum menjadi baik, maka Allah mengutus seseorang untuk menyampaikan ilmu di kaum tersebut. Karena apa? Karena untuk bisa paham agama ya harus ngaji. Ngaji harus ada yang mulang. Berdese mulang. Menada semulang, ngaji TV, ajar TV semakin kan lebih biasa. Kecanggihan teknologi semakin nika ajaran apa sih tade neng HP kan itu. Cuma kini kan man laisa lahu saykh fa saykhuhu syaiton. Pasera orang yang belajar tanpa guru, maka dekik guru ini kesetan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ketika sudah tahu tanpa guru, maka nanti yang muncul ujub, yang muncul riya, yang muncul sombong. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tanpa adanya adab. Kalau kita ngaji kan perlu beradab, perlu berakhlak kepada yang mulang. Tapi kalau kepada Google terus mau beradab bagaimana? Maka pentingnya ngaji. Apakah belajar lewat media sosial tidak boleh? Tapi harus ada dalam diri kita ngaji yang halakoh, yang berhadap-hadapan dengan seorang guru, sehingga ilmunya itu bersanad. Karena sanad itu bagian dari agama. Itu pentingnya ngaji. Nah, sekarang mau pingin apa di HP itu? Ada.
Ada yang namanya AI. Tapi kemarin saya nyoba di AI itu tanya sebuah hukum, jawabannya itu pilihannya itu banyak. Ini ngambil dari mana referensinya? Jawabannya itu gak sesuai dengan apa yang kita tahu. Ya mungkin ada benarnya dari apa, tapi imam siapa itu yang mengatakan. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan terhadap salah satu orang atau kaum, maka Allah memberikan pemahaman terhadap orang tersebut dalam agama. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan lagi di dalam hadis, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu fihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang berjalan di jalan untuk menuntut ilmu, berjalan tujuannya untuk menuntut ilmu, maka secara otomatis orang itu dijalankan oleh Allah ke jalan yang menuju surga. Jalan menuju surga. Jadi kalau tadi berangkat dari rumah masing-masing kemudian untuk ke masjid dan tujuannya untuk bersolat berjamaah dan mencari ilmu, maka secara otomatis sama Allah digiring kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghadan li talabil ilmi sallat alaihil malaikah wa burika lahu fi ma'isyatihi. Barang siapa yang pagi-pagi berjalan menuju untuk menuntut ilmu, sallat alaihil malaikah, maka malaikat mendoakan rahmat kepada orang tersebut. Wa burika lahu fi ma'isyatihi, dan hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikulaku mangkat tocunah kaangkui nyopreh ilmu, kaangkui nyare ilmu, kaangkui ngaji, maka panjenengan berangkat nika langsung itu akin bi malaikat, itu akin rahmat, inyo okutnya onaki rahmat dak keajunan epon Allah, ban diberkahi hidupnya. Hidupnya itu menjadi berkah. Nah, barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam hidupnya. Jadi kehidupan yang berkah itu umur bertambah, kebaikannya bertambah. Kehidupan yang tidak berkah, umur bertambah, kemaksiatan bertambah. Itu umurnya berarti tidak barokah. Makanya boleh kita minta umur panjang kepada Allah, tapi umur yang barokah. Makanya Rasulullah itu mengatakan, udu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lidzalik wa la takun al-khamisah fatahlik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udu aliman, jadilah kalian orang alim.
Setiap sampean orang alim, orang seandi ilmu. Mun tak bisa jadi orang alim, au muta'alliman, otaba orang se belajar. Setiap orang alim mun tak bisa jadi santri belajar. Au mustami'an, belajar tak bisa. Saya ucap belajar kan neku kitab. Ngaji kan neku kitab. Belajar tak bisa, mustami'an, merengakin, kadik makian ni kan. Kencir pada masuk ke kelak kat desa. Lebih bagus saya tempang apa jang sunat saya berokaat. Mustami'an pacukan tak bisa. Engki muhibban, senang. Mun pada pengajian senang, pada majlis taklim senang. Kadang dari senang melok dan pasar, kau biakin kopi, kau biakin kuk. Ini kan dari senang. Dek kau orang ngaji. Agak tinang setisa nguncung pengajian, kan dari senang dek kan ilmu. Jadi orang alim, muntah bisa, muta'allim, jadi orang seajar, au mustami'an, otaba orang se mirengakin, au muhibban, otaba orang se senang. Senang kenapa? Ya senang ke orang alim, engki senang dekat orang seajar, otaba senang dekat orang se mirengakin. Wala takun khamisan, mencak sampai bedah sampian saja orang sekelema. Alim kita alim, belajar kita belajar, mirengakin tak mirengakin, senang kita senang. Nek sampai tadi orang senomor lema kan itu. Salah letak alim, tak gelem ngaji, tak gelem mirengakin, kita senang. Jika sampai tadi orang yang nomor 5. Karena apa? Patah nikah, maka akan rosak. Manabi tadi orang se nomor 5. Maka bersitung hikayah nang pemakaman Damaskus. Beda orang sete. Sang lestari bendem nika bi tokang mendem kak dinto, tokang ngurus makam kak dinto. Begitu isabak neng lobang landa, neng liang lahat kak dinto. Tembok seeberok, tembok kuburan seeberok nika pas alobang rajo. Pas ningalen dekat raudhah min riyadil jannah. Pas ninggalin kebun yang sangat indah, taman yang sangat indah, lebih indah itu bentuknya. Lalu ni kepas tokang ngali kuburan kan tokang mendem kak dinto pingsan. Dorina menakjubkan tadi. Pas mayit kak dinto bersingib, eke beka tempat gelak se cek pernah nanti taman kak dinto. Sang le sadar isahari keluarga pecapuk pleman. Tercapuk pleman keluarga kak itu. Akhirnya lo oleh informasi. Pasanglah oleh senapa bulan dan nikah. Orang bini kelak sehingga terakhir jenazah nikah. Apa ke jenazah boleh? Pas ibendem soro minta papolong sarang kelak sarang sikit bila nasi setan nikah. Begitu sahabat dekat dalam lubang lada kejadian tadi gelap oleh kuburan ini pas berungang pas alubang pas ninggalin raudhah min riyadil jannah. Gimana Allah Ta'ala akarab kan tak ada si mustahil kan. Hari ini langsung ongke tokang ngalai kuburan ini ke ongke orang bini gelap si peleman nak ikatoin bu makin timin jadi peleman kulenya tanya
Nikah apa sampean? Nikah laki gula. Ki bila si setus atas sampean juga kaisa. Kak disaalin. Napa lakona? Mun sealen kak dinto nyari ilmu. Nguntuk sia biaya laki gula nikah. Laki gula nikah orang ngasar pasaran acual angki hasil lah kebanyaran aling sebenarnya ipontu. Maka nikah terbukti dari dawuh Kanjeng Nabi ugdu aliman au muta'alliman. Setiap sampean orang si alim au muta'alliman atau orang lain au mustami'an seseneng semerengakin au muhibban. Ini kesetar masuk se muhibban. Bahkan ulama nafsiran dari hadis Kanjeng Nabi kala man salaka tariqan kadinto pasira orang si ajalan dak ke jalan menuju majlis ilmu maka Allah Taala ada yakin jalan si menuju surga nikah benikeng orang sing haji sebi Allah Taala ibri orang sia beriin fasilitas kaangkui terlaksananya majlis ilmu nikah juga oleh manfaat dari dawuh Kanjeng Nabi kala pakun pada beri jalan menuju surga. Maka namun andi anak pemodok pengaji orang tua nah secara otomatis kak dinto milo masuk dekat salakallahu tariqan ilal jannah. Itu sangat beruntung orang tua si andi anak ngaji mondok sehingga orang sekolah tak secara otomatis ni kan ngaule dari manfaat ekaule sareng putra negara itu. Ini kepentingan ilmu. Maka ngaji Nabi adabu ta'allamul ilmah wa kunu min ahli. Belajarlah sampian setajah dekat ilmu ben beda sampian setajah min ahli dari keluargana orang seandi ilmu. Makan panjenengan kedan putra jek kor pebiniin jek kor pelakeen paling punten kudu andi mantok se andi ilmu. Iku paling punten nak ketiga itu. Omong potran panjenengan lo alim bola andi bini si alim kan sudah dito. Ini kan luar biasa. Termasuk kedawuhan Kanjeng Nabi wa kunu min ahlihi. Ben beda sampean kapi termasuk dari keluarga. Para jemaah saya sangat abtina'amul yakin kini kan cara kengnya menabadal keng pengganti engki mon umpamana saya engki pendut dari engki mon umpama orang tepak engki tu repot tepak biti beda kan mereksanin dekat ni kepada ke ini punya ikin tu ni kan dengan ilmu boleh biasa nasi rutin ni kan dengan melajah di masjid melajah pen hari Rebu di luar bulan pasah. Ini kebiasaan pen Rebu batu sepu. Ki kak ditok sawas takut mun bitabit makin ba pusan ba nyawa keluk. Saya tanya akhir oleh apa? Buban penyok keluk anu iklope kopi kan hemat. Ti sekoni sawas mungkin untuk berpasanah mon ipakon boleh ki laku ni jak rengkai ganten Kiai Muhammad lain mungkin Muhammad orang alim mun kula keng la abakel ni kila ngereng lah tapi mun saya cocok sesuai ngereng lampain mun saya kelero kini kala keterbatasan dari ilmu betul kau
Di sekadin tok semoga manfaat barokah amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'a'in la yusma'u. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana istajib lana du'aana bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.